Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin cerita ya sedikit kisah saya bagaimana saya bisa bekerja di Korea Selatan teman-teman. Oke, kita mulai dari saya sebelum ke Korea, saya bekerja di Jepang teman-teman ya selama 3 tahun. Ini pada tahun 2012 sampai tahun 2015 teman-teman. 2015 bulan 9 saya pulang dan akhirnya saya diajak teman saya namanya Mas Eko, teman kecil saya, teman di kampung saya teman saya, dan teman juangan bekerja di Jepang juga. Akhirnya Mas Eko mengajak saya untuk belajar di LPK Bahasa Korea teman-teman. Ya karena saya orang Sragen, Jawa Tengah, saya belum belajar di LPK di Jawa Tengah teman-teman ya. Oke. Setelah itu saya mulai belajar pada bulan 12 ya. 2015 sampai dengan 2016 bulan 3 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, ternyata di tahun 2016 itu ternyata tidak ada ujian teman-teman. Dikarenakan banyak teman-teman senior yang sudah lulus pada tahun 2015 tapi belum pada berangkat atau belum dapat job teman-teman ya. Sehingga tidak diadakan ujian pada tahun 2016 teman-teman. Nah, karena tidak ada ujian ya akhirnya setelah selesai belajar ya di rumah masing-masing. Ada yang cari kerjaan, ada yang nganggur di rumah, ada yang merantau lagi. Nah, ternyata di akhir tahun ada pengumuman bahwasanya di tahun 2017 bulan 2 akan diadakan ujian untuk manufaktur teman-teman. Atau di ujian di pabrik. Karena saya ambil job manufaktur ya atau pabrik teman-teman ya. Tetapi kuotanya cuma sedikit. Pada waktu itu kalau nggak salah cuma 5.200 ya kalau nggak salah teman-teman ya. Saya ingat saya segitu ya. Akhirnya saya pun ikut daftar. Sementara yang ikut pendaftaran totalnya ada 32.000 kalau nggak salah teman-teman ya. Akhirnya ya udah bulan 2 ikut ujian dan alhamdulillah dinyatakan lulus teman-teman. Setelah itu sending data. Sending data itu kita kirim data kita ke Korea teman-teman ya, ke HRD Korea. Nah setelah itu menunggu dapat SLC atau kontrak kerja dan pada tahun 2018 bulan 3 saya dapat panggilan terbang ke Korea Selatan teman-teman. Jadi saya menginjakkan kaki atau tiba di Korea itu pada tahun 2018 bulan 3 teman-teman. Nah di pabrik yang pertama itu ternyata pabriknya di pelosok sekali teman-teman ya, di pedalaman teman-teman. Nah di pedalaman Korea ya. Di situ pun saya pun juga kurang beruntung teman-teman. Kurang beruntungnya apa? Di situ kami ada 3 orang Indonesia barengan saya yang bekerja di pabrik itu. Pabriknya itu pabrik pembuatan kapal. Nah yang membuat saya agak kurang beruntung menurut saya ya, karena di situ gajinya tidak benar teman-teman. Jadi setiap hari saya tuh lembur 1 jam teman-teman, tetapi saya tidak dibayar. Dan juga setiap minggunya kami lembur hari Sabtu juga tidak dibayar. Jadi kami di situ cuma digaji pokok doang teman-teman ya. Pada saat itu gajinya kalau nggak salah 17 ya. Kami cuma dapat gaji bersih 1,7 juta won, cuma segitu doang. Kami bertahan di situ selama 1 tahun 3 bulan. Akhirnya kami cari bantuan supaya bisa pindah pabrik atau keluar pabrik dari situ ya teman-teman. Karena kalau sudah bisa keluar dari situ, kita bisa mencari pabrik yang lebih bagus teman-teman ya. Akhirnya kami dapat bantuan dari salah satu shelter yang ada di Korea. Itu teman-teman bisa lihat nama akunnya adalah Mata Hati Korea, itu Mbak Ririn. Terima kasih sudah membantu kami. Akhirnya kami bisa keluar dan bisa pindah pabrik. Dan pada tahun 2019 bulan 10 saya mulai bekerja di pabrik yang kedua ini teman-teman. Sampai saat ini ya 2023 bulan 1 saya selesai kontrak untuk yang pertama. Akhirnya saya pulang dan saya diizinkan re-entry teman-teman ya. Re-entry 2023 pada bulan 8 saya terbang lagi ke Korea Selatan teman-teman. Dan sampai saat ini saya bekerja di pabrik yang sama teman-teman. Alhamdulillah pabriknya baik, orang Indonesianya juga banyak dan semuanya pada rukun teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga cerita saya menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya jangan berkecil hati kalau ingin proses kerja ke Korea. Memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman ya. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, sementara rezeki tahu di mana kita teman-teman. Jadi tetap berusaha. Kalau teman-teman semua ingin merantau dimanapun, pokoknya coba dahulu, usaha dahulu, soal hasil biar Allah yang menentukan teman-teman. Jika ada pertanyaan soal proses kerja ke Korea, silahkan komen saja. Nanti pasti akan saya jawab teman-teman.